Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Walidur Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 19, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengulas critical review tentang salah satu film yang bertemakan pendidikan. Baiklah, yang pertama pendahuluan dari film ini. Judul dari film ini ialah Pengejar Angin, dirilis pada tanggal 3 November 2011. Latar belakang film ini yaitu film yang dikerjakan di Sumatera Selatan bekerja sama dengan SMA Negeri 9 Lahat, bercerita tentang seorang anak dari bajing loncat atau perampok yang memiliki keinginan sekolah tinggi. Cerita yang mengambil latar belakang kehidupan di hutan Sumatera Selatan. Berusaha menceritakan perampokan yang sering terjadi di daerah hutan, dengan modus pohon tumbang sehingga membuat bus berhenti dan para bajing loncat ini leluasa melakukan tugasnya. Para polisi pun berusaha payah untuk bisa mengungkap kejahatan ini. Selanjutnya adalah ringkasan cerita. Di sebuah desa kecil di Lahat, Sumatera Selatan. Seorang anak lelaki berusia 18 tahun bernama Dapunta yang diperankan oleh Kautsar Hartayudana. Hampir siap untuk lulus dari sekolah menengah atas. Ia dikenal sebagai Wincaser secara lokal karena kemampuan berlarinya. Dia dan ibunya, Dapunta, diperankan oleh Wanda Hamidah, ingin dia pergi ke universitas. Tetapi ayahnya, pemimpin dari gerombolan bandit, menolak untuk mengizinkannya. Dapunta memutuskan untuk pergi ke universitas apapun yang terjadi. Dapunta merupakan ketua kelas di kelasnya dan memiliki seorang sahabat sebangku yang akrab dengannya, yaitu bernama Husni. Tak lupa juga ada temannya yang tidak senang dengan keberhasilan Dapunta, yang bernama Yusuf, merupakan anak orang kaya yang arogan dan semena-mena. Alur pun berubah kembali. Di tengah hutan, seorang anak dokter, atau Nyimas namanya, yang kala itu mobil yang sedang dikendarainya bersama sopir mengalami pecah ban dan sedang melakukan penggantian ban. Dirampok oleh beberapa pemuda bermotor. Kebetulan Dapunta melewati jalan itu. Segeralah Dapunta melakukan perlawanan dengan menunjukkan keahlian menggunakan pencaksilat harimau ajaran ayahnya. Disinilah Dapunta berkenalan dengan Nyimas. Keesokan harinya, di tengah hutan belantara, ayah Dapunta melancarkan aksinya. Hanya saja kali ini merupakan perampokan yang terakhir. Mengingat truk yang dirampok kali ini merupakan penyamaran dari kepolisian. Ketika berkunjung ke penjara menjenguk ayahnya, Dapunta mulai tahu arti namanya. Dapunta itu adalah nama raja seorang pendiri kerajaan Sriwijaya. Kerajaan besar dan dicintai rakyatnya sendiri. Di final SEA Games lomba lari tingkat sekolah menengah atas, Dapunta melihat bayangan dan gambar ayahnya di lintasan larinya. Hal ini menambah semangat dirinya. Karena itu ibundanya sedang melawan penyakitnya di rumah sakit. Akhirnya, dengan segala perjuangan dan beratnya penderitaan yang dilaluinya, manis terasa di akhirnya. Dapunta diterima di universitas terkemuka. Sebagai film drama, konflik ini mudah diikuti.
namun cukup membuat penonton berdebar. Penerapan persoalan yang dihadapi Pemprov Sumatera Selatan dan solusi yang ditawarkan membuka sudut pandang keluasan negeri Indonesia yang tidak hanya sekitar Pulau Jawa. Sayangnya, warna gelap terlalu mendominasi, terutama saat adegan di hutan. Dan musik film ini cukup bagus untuk sebuah karya perdana. Kesimpulan pada film ini yaitu film dengan latar belakang budaya Palembang yang kental. Dari mulai soundtracknya sangat membuat bulu kuduk berdiri. Dan view setting film ini di daerah Lahat, pagar alam, sangat asri, luas dan indah. Betul-betul menggugah kesadaran bahwa Indonesia begitu kaya raya alam serta budayanya. Selain tempat-tempat lain yang sudah banyak dibicarakan, air terjun di Muara Enim yang gagah mengalirkan air yang berjatuhan, serta dilingkupi perpohonan rindang dari alam pegunungan di sana, membuat saya terasa nikmat menontonnya, apalagi jika berada di sana langsung. Banyak pesan moral dari tayangan film ini, di antaranya dari kalimat-kalimat yang terlontar dari dialog Dapunta yang mencerminkan kepolosan serta ucapan ikhlas. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari film ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.